Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 18 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita masih membahas bab yang ketiga di halaman 12, dan kita mengikuti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Kemudian melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, malam ini merupakan pertemuan yang kedua di pembahasan bab yang ketiga ini, tentang barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Babun man haqqaqa tauhid, bab barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, dakhalal jannah bi ghairi hisab, pasti masuk surga tanpa hisab. Kemarin sudah kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya maksudnya adalah dengan seseorang selamat dari kesyirikan. Kemudian disampaikan penjelasan bahwasannya seseorang bisa selamat dari kesyirikan syaratnya dengan 3 hal. Yang pertama, dia harus berilmu. Sebabnya firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fa'lam, berilmulah, baru la ilaha illallah. Maka kunci selamat dari kesyirikan yang pertama dengan ilmu. Kemudian yang kedua dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Kalau seseorang dia berilmu tentang la ilaha illallah, kemudian dia tidak meyakininya, bahkan dia sombong, tidak mau meyakini la ilaha illallah, maka tidak sama dengan orang itu mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Karena dia berilmu
tapi tidak meyakini. Allah berfirman dalam surat Shad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida. Orang kafir ketika dapat informasi la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Tuhan yang segini banyak pengen dijadikan satu? Berarti mereka tidak setuju. Mereka tahu la ilaha illallah tapi tidak meyakini. Kemudian mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang ajib, aneh. Tuhan segini banyak pengen dijadikan satu. Berarti dia tahu la ilaha illallah tapi tidak meyakini. Maka tidak terrealisasi mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kemudian yang ketiga, syarat agar orang bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, terbebas dari kesyirikan, maka syaratnya adalah dengan inqiyad atau ketaatan. Ketika orang berilmu kemudian meyakini lalu dia tidak taat, maka ini sama saja bohong, percuma. Ya, ketika dia berilmu kemudian meyakini akan tetapi tidak taat, ini percuma. Dasarnya dalam surat As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara tukang syair yang gila? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka tidak mau taat, sehingga mereka tidak terbebas dari kesyirikan. Orang bisa terbebas dari kesyirikan dengan ilmu, dengan keyakinan, dan dengan dia nurut kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian sudah dibacakan dalil yang pertama tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah umat. Ya, beliau adalah umat atau seorang imam atau seorang panutan. Sebagian ulama menyebutkan karena beliau di atas kebenaran walaupun sendiri, di sini dibahasakannya umat. Kemudian qanitan artinya istiqomah, taat terus. Itu namanya qanitan. Lillah, untuk Allah, hanifan. Kemudian hanifan artinya dia lurus, tidak melakukan kesyirikan. Lalu ditegaskan oleh Allah, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sudah dibacakan ayat yang kedua tentang mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sampai dibacakan dalil yang ketiga, hadis Husain bin Abdurrahman. Dalil yang ketiga ini hadis Husain bin Abdurrahman. Ya, disebutkan waktu itu dia sedang bersama dengan Sa'id bin Jubair. Lalu dia bertanya, waktu itu dia sedang bersama dengan Sa'id bin Jubair. Kemudian disebutkan Sa'id bin Jubair, dia bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka Husain bin Abdurrahman dia mengatakan bahwasannya dia melihat bintang jatuh. Akan tetapi dia bilang kondisinya dikala itu dia tidak lagi sholat, karena ini tengah malam. Orang kalau tengah malam bangun takutnya dikira sholat. Maka dia bilang tadi malam dia lihat bintang jatuh, akan tetapi dia tidak lagi sholat, cuman dia disengat kala jengking. Akhirnya Sa'id bin Jubair nanya lagi sama Husain bin Abdurrahman, ketika engkau digigit kala jengking, apa yang kau lakukan? Maka dia bilang dia minta diruqyah. Ya, dia minta diruqyah. Kemudian ditanya lagi,
kenapa engkau minta diruqyah? Maka dia bilang sebabnya adalah hadis yang sampai kepadanya dari Sya'bi. Kemudian ditanya lagi, apa isi hadisnya? Dia bilang disebutkan ada informasi dari Buraidah bin Husayb bahwasanya Nabi SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin au humatin. Ya, disebutkan ada hadis isinya tidak ada ruqyah kecuali sebabnya karena penyakit ain atau sengatan. Dia dapat sengatan, maka dia minta diruqyah. Itu yang menyebabkan kenapa dia minta diruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ya, orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya itu bagus. Karena Husain bin Abdurrahman dia minta diruqyah karena dia dengar dalil. Akan tetapi Sa'id bin Jubair mengatakan orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya itu bagus. Cuman kami mendengar ada hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau diperlihatkan ada umat-umat terdahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada nabi yang bersamanya pengikut beberapa orang, kira-kira 1-10 orang. Kemudian ada nabi yang bersamanya pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Ada nabi yang bersamanya tidak ada pengikut sama sekali. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat ada umat yang begitu banyak, dikiranya itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan kepada beliau, kepada Nabi SAW, ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat ada umat yang lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi SAW berdiri masuk ke rumahnya. Kemudian orang-orang memperbincangkan siapa 70.000 orang tersebut yang bakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka sebagian mereka berkata, kayaknya itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sementara sahabat beliau tidak sebanyak itu. Lalu sebagian lagi mengatakan bisa jadi mereka adalah orang yang dari lahirnya udah Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan. Karena ada sahabat yang berbuat kesyirikan kemudian masuk Islam, dan lain-lain mereka sebutkan. Lalu Rasulullah SAW keluar kepada mereka kemudian mengabarkan. Beliau mengatakan mereka 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab adalah yang pertama, yang tidak minta diruqyah. Ini yang dimaksud oleh Sa'id bin Jubair. Tadi ditanya, kenapa kamu minta diruqyah pas disengat kalajengking? Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah dengar dalil ruqyah itu tidak berlaku kecuali karena penyakit ain dan sengatan. Nah, ini saya kena sengatan, makanya saya minta ruqyah. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, bagus orang dengar dalil diamalkan. Tapi istilahnya ada dalil yang lebih keren dari itu, ada informasi yang lebih bagus. Saya pernah dengar Nabi bilang begini sampai disebutkan ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka adalah yang pertama ternyata tidak minta diruqyah. Lagi bilangin bagusnya situ jangan minta diruqyah kemarin begitu. Kemudian yang kedua tidak berobat dengan api, karena ada istilah di kalangan orang Arab di masa itu, berobat dengan api itu jalan terakhir. Orang kalau udah berobat dengan api, saya nggak tahu caranya bagaimana. Yang ngerti orang yang paham berobat dengan api itu udah pasti sembuh di jalan terakhir. Istilahnya nggak sabaran lah begitu. Jadi pengen cepat sembuh, biar dikata pakai api sakit sebentar, yang penting sembuh selama-lamanya begitu. Kemudian mereka tidak tatayur. Mereka tidak tatayur. Nah, saya tidak bacakan Arabnya karena kemarin sudah, biar nggak kelamaan.
Mereka tidak tatayur. Tatayur ini nganggap sial. Ya, baik gara-gara sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, atau karena waktu dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, namanya tatayur. Kemudian mereka tawakal. Artinya kalau minta ruqyah sama orang, apalagi biasanya masyarakat nih nyari tukang ruqyah yang handal gitu kan. Ini tawakalnya sama Allah jadinya kurang. Sama juga ada orang berobat dengan kai, dengan api. Ya, dia pikirnya dia yang penting sembuh begitu kan. Sama juga tawakalnya kurang. Kemudian yang ketiga, tatayur, entah dengan tanggal, waktu, sesuatu yang dia dengar, dia lihat, sama tawakalnya kurang. Yang keempat nih kuncinya, mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lanjutannya, dikala itu ada Ukasyah bin Mihsan. Dia berdiri, dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya biar termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Nabi SAW, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada yang lain berdiri, bilang kata-kata yang sama, minta didoakan biar masuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau udah diduluin sama Ukasyah. Selesai. Sekarang kita masuk ke penjelasan di halaman 14. Karena kalau tidak dibacakan dalilnya dulu, takutnya masuk penjelasan tidak nyambung begitu. Kita lihat di halaman 14 nomor 1. Ya, kita lihat nomor 1 apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan kandungan bab ini mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Jadi dalam bab ini mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Taunya dari mana? Taunya adalah dari hadis Nabi SAW, mereka bakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka bakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi menyebutkan detailnya. Mereka yang dimaksud, yang pertama, tidak ruqyah, tidak minta diruqyah. Ya, gerah dikit minta diruqyah, nggak enak badan dikit minta diruqyah. Kemudian biasanya kalau minta diruqyah dicari tukang ruqyah yang paling pengalaman. Kalau memang ada ustadz ngajinya bagus, ustadz itu yang di WA, ustadz itu yang disamperin diminta. Kalau ada ustadz yang dikenal bagus, ustadz itu yang diminta ruqyah. Ini sama, tawakalnya kurang dia. Maka di sini jelas tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid kepada Allah beda-beda. Ada orang yang doyan di ruqyah, bahkan dicari peruqyah-peruqyah yang jago gitu. Kemudian sama, mereka tidak minta di ruqyah, mereka tidak berobat dengan kai. Ada orang nih, terutama mungkin orang-orang yang sakit parah, atau mungkin orang-orang tua yang nyari pengobatan-pengobatan, dengar pengobatan istilahnya pengobatan kai. Ini pengobatan paling top, adanya di lokasinya di sini, disamperin sama dia. Kemudian dia berobat dengan kai, beneran sembuh. Ini juga sama, tingkatan orang dalam tauhidnya kepada Allah beda-beda. Ada orang yang tahu informasi ini sehingga dia tidak mau, tapi ada orang yang udah tahu tapi tetap masa bodoh, pokoknya yang penting sembuh. Beda-beda tingkatan tauhid orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatayur. Ya, dengar suara ini, punya keyakinan ini, punya keyakinan ini. Ada orang-orang yang percayaan karena udah kebukti dari kemarin dia bilang. Ada orang-orang yang kagak percaya karena dia tahu itu kagak benar. Maka ini menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan nomor 1. Kemudian kita masuk penjelasan nomor 2. Pengertian, jadi kandungan bab ini ada pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Nah, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya itu penjelasannya di mana? Penjelasannya di judul. Ya, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya dengan cara apa? Dengan cara terbebas dari kesyirikan. Kalau tidak terbebas dari kesyirikan, maka tidak sama dengan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Bagaimana cara terbebas dari kesyirikan?
caranya ada 3. Yang pertama dengan belajar biar terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, kalau udah belajar maka diyakini. Kemudian yang ketiga, udah belajar, udah diyakini, yang ketiga ditaati. Maka dengan itu dia akan terbebas dari kesyirikan. Ya, ada orang-orang yang belajar di zaman Nabi SAW. Dia tahu la ilaha illallah. Setelah dia tahu, dia yakini. Bahkan mungkin dia suruh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di kala itu suruh beriman kepada Muhammad. Tapi dilihat mukanya orang-orang kafir malah beda, disuruh beriman. Akhirnya mentok-mentok dia bilang apa? Udah, bilang aja itu Muhammad dukun, atau Muhammad tukang sihir. Karena kalau dia ngomong, orang bahasa mereka langsung ke sihir, masuk Islam. Ya, sehingga apa? Udah tahu la ilaha illallah, dia udah yakin, tapi dia tidak taat. Percuma kalau seperti ini. Maka pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pengertiannya satu kalimat: terbebas dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kandungan bab ini yang ketiga adalah ada sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disanjung oleh Allah? Kenapa Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah? Sebabnya karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dalam ayat ya, yang penasaran bisa dilihat di halaman 12. Dalil pertama, kalimat yang terakhir. Bunyinya apa? Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ayat itu adalah pujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayat itu adalah pujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dipuji? Karena dia tidak berbuat syirik. Itu poinnya. Sehingga itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan siapa saja yang tidak berbuat syirik maka bakal dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin dipujinya bukan Nabi Ibrahim itu nabi. Poin dipujinya bukan Nabi Ibrahim itu rasul. Poin dipujinya intinya beliau tidak berbuat syirik. Sehingga siapa saja selain Nabi Ibrahim yang tidak berbuat kesyirikan, dia termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak hebat si fulan sama sekali tidak pernah sujud kepada berhala. Gimana nggak hebat si fulan dari kecil udah Islam, selamat dari kesyirikan. Ini orang hebat sekali begitu. Karena apa? Karena terbebas dari kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim dipuji karena terbebas dari kesyirikan, maka siapapun yang lain ketika terbebas dari kesyirikan, dia termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang cerita, temannya minta ditemenin berangkat ke dukun fulan. Dia tahu itu syirik. Kemudian dia tidak mau berangkat. Akhirnya temannya sendiri yang berangkat. Maka dia berusaha meninggalkan kesyirikan. Dia terbebas dari kesyirikan, dia termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, pujian Allah kepada para tokoh wali. Maksudnya di sini sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Nah, ini dari ayat yang mana? Ini dalil kedua di halaman 12. Ya. Bisa dilihat di halaman 12 dalil kedua surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, walladzina hum, dan mereka orang yang bi rabbihim, terhadap Rabb mereka, la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah tokoh para wali. Mereka adalah tokoh para wali. Ini lagi memuji sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ingat-ingat sekali lagi, poinnya dipuji sebabnya apa? Karena mereka bersih dari
kesyirikan, sehingga orang-orang yang bersih dari kesyirikan mereka akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka-mereka yang selamat dari kesyirikan. Jangan berkecil hati, biar dia nggak negor kita lagi, biar dia jauh dari kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang-orang yang terbebas dari kesyirikan. Kemudian yang kelima di halaman 15. Yang kelima, kandungan bab ini tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah. Kemudian tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Maksudnya tidak berobat dengan kai. Ini yang ngerti ini ahli kai. Kalau saya pribadi nggak ngerti. Yang jelas tidak berobat dengan kai. Kemudian dan tidak melakukan tatoyur. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai. Yang ketiga, tidak tatoyur. 3 itu apa? Adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Jadi ketika orang tidak minta diruqyah, kemudian dia tidak berobat dengan kai, kemudian dia tidak tatoyur, ternyata itu sama dengan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Jadi di sini bukan ngomongin ruqyah, enggak ruqyah, tapi yang dibahas adalah minta diruqyah. Jadi jangan antum salah paham orang yang ngeruqyah itu salah, tidak. Ingat kalimatnya, minta diruqyah itu. Kita bayangin ada orang minta diruqyah, gimana sih kita lihat orang itu? Orang itu kita lihat dia nyari orang yang jago ngeruqyah gitu. Dia kayak lupa gimana gitu sama Allah. Kayak tawakalnya tipis gitu sama Allah. Kayaknya lebih dia ngandelin orang yang jago ruqyah, itu maksudnya. Maka tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, tidak berobat dengan kai. Bayangin orang-orang yang mereka nyari pengobatan kai. Mungkin judulnya nyoba-nyoba, tapi lihat hatinya. Dia kayak ngandelin banget, nih pasti sembuh nih, pasti sembuh nih. Gitu. Tipis lagi tawakalnya kepada Allah. Kemudian orang-orang yang tatoyur, percaya sama suara ini, suara itu, tanggal ini, tanggal itu, dan seterusnya. Kayaknya tawakalnya tipis sama Allah. Maka ketika tidak minta diruqyah, tidak minta berobat dengan kai, tidak tatoyur, sama dengan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Itu maksudnya. Maka mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, masuk surga tanpa hisab dan azab, dan tanpa azab. Kemudian nomor 6. Yang nomor 6, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Artinya apa? Tawakal kepada Allah itu intinya. Tawakal kepada Allah, dia tidak minta diruqyah. Tawakal kepada Allah, dia kagak nyoba-nyoba pengobatan dengan kai. Tawakal kepada Allah, dia tidak tatoyur. Intinya tawakal tadi. Ya, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan itu karena saking kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta diruqyah. Udah dia jalanin aja berobat dokter atau berobat herbal. Enggak minta diruqyah dia. Ini kita belum bahas kalau ada orang yang datang, boleh nggak saya ruqyah situ gitu. Belum kita bahas itu. Ini lagi dibahas minta diruqyah. Nah, intinya tawakal tadi. Dia nggak minta diruqyah gara-gara dia tawakal. Dia nggak pengen nyoba-nyoba berobat dengan kai. Udahlah, dokter aja cukup, herbal cukup. Walaupun dengar-dengar kai katanya manjur, mujarab, 100% ini itu. Pokoknya dia tahu kagak boleh dengan kai. Dia tawakal kepada Allah, berobat jalan yang lagi dijalanin aja udah. Kemudian yang ketiga, tatoyur. Walaupun kebukti bolak-balik, tetangga pernah kejadian ini itu, saudaranya pernah kejadian ini itu, temennya pernah kejadian ini itu, walaupun beneran, pokoknya tatoyur yang dia tahu kagak boleh. Saking kuatnya tawakal dia kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang tatoyur macam-macam, pokoknya kagak bakal kejadian. Ya, karena apa? Saking kuatnya tawakal kepada. Makanya intinya adalah satu kata, tawakal. Sehingga dia meninggalkan 3 kata. Minta diruqyah, kemudian berobat dengan kai, kemudian tatoyur itu ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, kandungan bab ini menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat. Dalamnya ilmu para sahabat. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Siapa yang dinyatakan dalam hadis tersebut? 70.000 orang. Ya, 70.000 orang yang bakal dapat pahala masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu para sahabat itu mereka paham banget gitu. Itu nggak bakal diraih kecuali dengan amal. Makanya mereka memperbincangkan, ini siapa ini orang nih, sehingga mereka nyebut kali-kali itu sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka tahu siapa sahabat Rasulullah, orang-orang yang paling cinta dengan kebaikan. Kemudian mereka nyebut, wah jangan-jangan itu orang yang dari awal udah Islam duluan tuh, sehingga amal dan amal terus gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Jadi bukan tahu-tahu langsung mikir langsung mikir wah santai aja kita orang Islam 70.000 pasti enggak. Tapi mereka lebih dalam dari itu bakal diraih dengan amal, sehingga mereka memperbincangkan siapa 70.000 orang yang dimaksud. Kalau kita belum tentu nyampe situ pikirannya begitu. Tapi para sahabat Masya Allah, mereka langsung nyampe ke situ. Itu nggak bakal diraih dengan santai, nggak bakal. Kemudian yang ke-8, ya, yang ke-8, gairah, ya, kandungan bab ini menunjukkan gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ya, para sahabat berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dari mana ini poinnya? Poinnya dari sikap mereka ketika mereka memperbincangkan siapa orang-orang itu. Nabi nyebut bakal ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung mereka rame, siapa ya? Ini menunjukkan saking semangatnya mereka melakukan kebaikan. Nggak kayak sebagian kaum muslimin lagi Jumatan, khatibnya menggebu-gebu ngasih tahu amalannya, fadilahnya. Mungkin sebagian jamaah yang hadir ya dengerin aja gitu, udah beres Jumatan pulang, kayak kagak ada nyari apa gitu, pengen nyobain, kagak kepikiran. Khatibnya menggebu-gebu sholat jamaah dengan sholat sendirian, bedanya 25 derajat. Sebagian riwayat menyebut 27 derajat. Ya, jamaah Jumatnya gini aja. Nanti asar dia udah kagak sholat jamaah lagi, maghrib kagak jamaah lagi, isya kagak jamaah lagi. Ya begitu. Tapi kalau para sahabat ketika Nabi bilang 70.000 bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung mereka ngomongin siapa ya. Itu yang ke-8. Kemudian kita azan dulu. Setelah azan kita sambung seperti biasa insyaallah. Fadhal muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Pertemuan terakhir kemarin ya saya sampaikan tentang fadilah antara salat sunnah dengan thalabul ilm, dan waktu itu saya sebut Imam Ahmad rahimahullah, atau saya ragu antara keduanya. Ternyata setelah saya cek itu adalah Imam Malik rahimahullah. Ketika lagi duduk majelis ilmu, kemudian ketika sudah azan, ada sebagian yang sholat sunnah, ada sebagian tetap lanjut taklim. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan yang sholat sunnah dibandingkan yang taklim
itu lebih afdol yang ta'lim. Karena apa? Karena tadi ya, orang yang sholat sunnah faedahnya buat dia sendiri. Kalau ta'lim faedahnya buat berjamaah. Tapi pada dasarnya sholat sunnah afdal, ta'lim afdal. Cuma ini menunjukkan faqihnya Imam Malik rahimahullah. Ya, di situ menunjukkan faqihnya beliau. Karena sampai sedetail itu, dua-duanya afdal, tapi yang lebih afdal lagi adalah thalabul ilm. Mungkin kalau kita nggak kepikiran, taunya kita sholat sunnah afdal, thalabul ilm afdal, lebih afdal yang mana? Yang nggak tahu ya dua-duanya afdal. Gitu. Imam Malik berbeda. Imam Malik karena kefaqihan beliau sampai beliau berkata demikian. Ini motivasi buat kita bersama. Jadi terakhir tadi yang ke-8 ya, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Karena ketika mereka dengar ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung mereka memperbincangkan siapa itu orang. Dan saya yakin ya, sebagian kita insya Allah seperti itu. Karena saya pribadi dapetin hadis ini dari saya SMP, dan semenjak itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya, terngiang-ngiang di hati saya. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab, saya nggak pernah lupa ada 4 ya. Yang pertama tidak minta diruqyah, yang kedua tidak berobat dengan kai, yang ketiga tidak tatoyur, yang keempat tawakal. Itu saya nggak lupa-lupa dari saya SMP sampai sekarang. Dan saya yakin di antara kita juga ada yang penasaran. Maka seperti itulah semangat thalabul ilm, semangat dalam kebaikan. Itu poin yang ke-8. Kemudian yang ke-9, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Ya, kuantitasnya di mana nih? Kuantitasnya Nabi dilihatin umat Islam jumlahnya sangat banyak. Itu secara kuantitas. Berarti umat Islam istimewa. Kemudian kualitasnya di mana? Dari segitu banyak umat Islam yang dilihatin, di dalamnya ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena kita nggak tahu dan kita usaha. Kita ingat-ingat, jangan minta diruqyah, jangan pernah berobat dengan kai, jangan nyoba-nyoba. Kemudian jangan tatoyur, jangan percaya macam-macam, dan kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ini disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam bab ini ada kandungan keutamaan pengikut Nabi Musa. Kenapa? Karena bahasa hadisnya disebutkan Nabi dilihatin ada umat banyak, kemudian ternyata itu umatnya Nabi Musa. Maka ini menunjukkan keutamaan pengikut Nabi Musa. Akan tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bisa juga dikatakan menunjukkan, ya bisa juga dikatakan menunjukkan bahwasannya bukan keutamaan pengikut Nabi Musa, bukan. Tapi bisa juga dikatakan menunjukkan banyaknya pengikutnya Nabi Musa. Karena beda ketika dikatakan keutamaan pengikut Nabi Musa dengan banyaknya pengikut Nabi Musa, itu beda. Bedanya apa? Bedanya ya kalau pengikutnya Nabi Musa utama, ya ini kayaknya kurang pas begitu. Kenapa? Karena bahasa hadisnya sawadun azim, jumlah yang sangat banyak. Berarti ini menunjukkan bukan pengikutnya Nabi Musa banyak, tapi jumlahnya banyak. Ini menunjukkan ini lagi ngomongin kuantitas. Ya, jadi antara dua itu. Ya, antara dua itu. Dan yang lebih pas yang kedua. Daripada dikatakan ini menunjukkan keutamaan pengikut Nabi Musa, lebih pas menunjukkan umatnya Nabi Musa banyak, bukan keutamaan. Ini beda penjelasan. Kalau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berdasarkan hadis Nabi tersebut, beliau menyampaikan menunjukkan keistimewaan umatnya, keistimewaan pengikut Nabi Musa atau keutamaan pengikut Nabi Musa. Tapi
Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bisa jadi bukan menunjukkan keutamaan, tapi lagi ngomongin banyak doang, dan itu lebih pas, ya, wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, ada umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada umat-umat ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ada nabi yang punya 1 pengikut, 2 pengikut, nggak punya pengikut sama sekali, umatnya banyak dan seterusnya. Apa faedahnya? Ada 2 faedahnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada 2 faedahnya. Nabi dilihatin umat-umat terdahulu, faedahnya ada 2. Yang pertama adalah hiburan buat Rasulullah SAW. Nabi dihibur. Nabi ngelihat ada umat yang di situ nabinya punya cuma 1 pengikut doang. Nabi ngelihat ada umat nabinya punya 2 pengikut doang. Kemudian bahkan Nabi ngelihat ada umat yang nabinya kagak ada pengikut sama sekali. Maka di situ Nabi terhibur sehingga Nabi mengatakan firman Allah dalam surat Al-Aqaf ayat 9. Ma kuntu bid'am minar rusul. Oh, ternyata saya bukan rasul yang pertama, sebelum saya ada juga para rasul. Nabi dilihatin, hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua faedahnya adalah ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan beliau. Kenapa? Karena pengikut Nabi Muhammad SAW itu banyak. Kemudian pengikutnya itu lebih afdal daripada yang sebelumnya. Kan ada 70.000 yang bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga dengan ditampakkan umat terdahulu kepada Nabi SAW ada 2 faedahnya. Yang pertama hiburan buat Nabi SAW, yang kedua menunjukkan keutamaan Nabi SAW dan kemuliaan beliau. Karena pengikutnya banyak, kemudian di situ ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sampai di situ insya Allah. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut di nomor 13. Di nomor 12. Nah, di nomor 12. Ya, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Ya, setiap umat dikumpulkan sendiri bersama dengan nabinya. Ini penjelasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Tidak ada? Kita tutup insyaallah. Apabila ada yang ingin bertanya setelah sholat, boleh langsung ketemu saya insyaallah. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.